Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, alhamdulillah kita memuji Allah, kita bersyukur atas semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali di hari raya Idul Adha tahun 1441 Hijriah ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, di bulan Zulhijjah ada dua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Perintah untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Qadarullah tahun ini jamaah calon haji kita seluruh penjuru dunia tidak bisa melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan kondisi wabah COVID-19 hari ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kemudian ibadah yang kedua, ibadah yang besar yang juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ibadah kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, dari dua ibadah yang besar ini maka kita dapat mengambil beberapa pelajaran yang sangat berharga, yang bisa mendidik kita, yang bisa mengajarkan diri kita. Pelajaran-pelajaran yang telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga dipraktikkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari dua ibadah yang besar ini, yang pertama, kita bisa belajar untuk ikhlas. Kenapa dari dua perintah yang besar ini kita diajarkan untuk ikhlas? Karena ikhlas adalah satu syarat mutlak agar diterimanya sebuah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, apabila dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dinilai sebuah ibadah dan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Walaupun ibadah haji adalah ibadah yang besar, walaupun ibadah kurban adalah perintah yang terbesar, tetapi apabila dilakukan tidak dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sia-sia pengorbanan harta, pengorbanan tenaga yang sudah kita keluarkan. Karena dari ibadah kurban yang kita laksanakan, yang kita tumpahkan darahnya, dagingnya yang kita bagi-bagikan, yang kita konsumsi, bukan itu yang menjadi ukurannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang menjadi ukurannya adalah wujud dari rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran, Surat Al-Hajj ayat 38, 37. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging unta dan darahnya yang kalian tumpahkan sekali-kali tidak akan dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan ibadah haji. Disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man hajja lillah," siapa yang menunaikan ibadah haji karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, falam yarfus, kemudian dia tidak berkata-kata yang keji, walam yafsuk, kemudian dia tidak berbuat kefasikan, raja'a ka yaumi waladatuhu ummuhu, maka ketika dia selesai menunaikan ibadah haji itu, pulang dia ke tanah airnya, seolah-olah dia seperti seorang bayi yang keluar dari perut ibunya dalam keadaan suci. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari dua ibadah yang besar ini adalah belajar kita untuk mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua tuntunan hidup kita, Al-Quranul Karim, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taraktu fikum amroini, Rasulullah sudah tegaskan, jangan kalian tinggalkan dua pusaka yang berharga ini, jalan yang mengantarkan kepada keselamatan dunia dan akhirat kalian, kitabullah wa sunnah rasuli, Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat dari ibadah kurban. Ada ketentuan-ketentuan yang mesti kita lakukan ketika kita ingin berkurban. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipahami oleh panitia kurban. Di dalam memilih hewan kurban pun sudah ditentukan. Kambing harus berusia minimal 1 tahun. Sapi minimal harus berusia 2 tahun. Onta harus berusia 5 tahun. Tidak boleh ada cacat yang bisa merusak ibadah kurban itu. Buta matanya, patah kakinya. Hewan kurban yang sangat kurus. Ini harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Walaupun bentuknya sepele, tetapi karena bukti kita ketaatan mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini harus kita amalkan di dalam kehidupan kita. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita mengatur waktu penyembelihannya agar hewan tersebut jangan disembelih sebelum selesai dilaksanakannya sholat Idul Adha. Kalau hewan sembelihan tersebut dipotong sebelum dilaksanakannya sholat Idul Adha, maka dia bukanlah termasuk ke dalam kurban, tetapi itu adalah termasuk kepada sembelihan biasa. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, man shalla sholatana, barang siapa yang sholat seperti sholat kami, kata Nabi,
wa nasaka nusukana, kemudian dia menyembelih kurban sebagaimana kurban kami, faqad asaban nusuk, maka ia telah mendapatkan pahala kurban. Rasulullah SAW menekankan kepada kita, kalian kalau mau berkurban, ikuti bagaimana Rasulullah SAW berkurban. Wa man nasaka qabla shalah, barang siapa yang menyembelih hewannya sebelum salat, wala nusukalah, maka itu tidaklah kurban bagi dirinya. Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita. Maka seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku telah menyembelih hewan kambingku sebelum dilaksanakannya sholat Idul Adha, dan aku tahu sesungguhnya hari itu adalah hari makan dan minum bagi kita, dan saya paling senang, kata Rasulullah, saking semangatnya dia, saya paling senang kalau seandainya hewan yang pertama disembelih adalah hewan kambingku, dan saya paling senang yang saya makan ketika pagi harinya adalah hasil dari hewan sembelihku. Maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Syatuka syatu lahmin, kambingmu hanyalah kambing biasa, dan dia bukan termasuk ke dalam jenis kurban. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu juga dengan ibadah haji. Makanya sebelum kita berangkat menunaikan ibadah haji, ada manasiknya, ada aturan-aturan yang harus kita ketahui, supaya ibadah yang begitu besar, uang yang begitu banyak yang kita keluarkan, tenaga yang begitu banyak kita habiskan, keluarga yang kita tinggalkan, tidak menjadi sia-sia. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, ittakhudhu manasikakum, ambillah dariku manasik-manasik kalian. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang dapat kita ambil dari dua ibadah yang besar ini adalah belajar kita untuk menyedekahkan harta yang Allah amanahkan kepada kita. Harta itu bukan milik kita. Bahkan yang menjadi milik kita itu apa yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita keluarkan untuk menunaikan ibadah haji, itulah harta kita. Harta yang kita keluarkan untuk membeli hewan kurban, itulah harta kita. Siapa yang bisa jamin bahwasanya harta yang kita simpan jutaan miliaran rupiah itu menjadi milik kita? Ketika kematian sudah datang pada diri kita, habis semuanya, yakinkah kita ahli waris yang kita tinggalkan, anak yang tercinta yang selama ini kita sayangi, mereka akan ingat dengan kita? Mereka akan berinfak dengan harta yang kita miliki? Belum tentu. Maka yang tinggal jangan sampai penyesalan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Penyesalan manusia di hadapan Allah ketika di dunia diperintahkan oleh Allah untuk berinfak, dia simpan-simpan hartanya, dia sayang-sayangi hartanya, tidak mau dia berkurban, tidak mau menunaikan ibadah haji, tidak mau bersedekah di jalan Allah. Ketika kematian sudah dekat pada dirinya, dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditangguhkan kematiannya, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikembalikan di kehidupan dunia, dia akan beramal soleh. Karena harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun tidak akan mengurangi harta itu.
Walaupun secara zahirnya harta itu mungkin berkurang, 2.300.000 uang yang kita keluarkan untuk berkurban, secara zahir berkurang. 35 juta mungkin biaya untuk menunaikan ibadah haji, 25 juta mungkin biaya untuk menunaikan ibadah umroh. Secara zahir kasat mata, hitungan matematika dia berkurang. Tetapi menurut ilmunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berkurang. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, mana qasas shadaqatun min malin, sedekah yang kalian keluarkan di jalan Allah tidak akan mengurangi harta yang kalian miliki. Berapa banyak hari ini orang memiliki harta banyak, tetapi tidak ada keberkahan dari harta yang banyak yang dia miliki. Berapa banyak hari ini orang memiliki harta hanya sedikit saja, tetapi keberkahan yang dia dapatkan luar biasa dari harta. Keluarganya aman, hidupnya tenang, dia bermasyarakat tenang. Kenapa dia bisa berbuat seperti itu? Karena keberkahan dari harta yang dia miliki. Berapa banyak hari ini orang kaya hidupnya tidak tenang, uangnya disimpan di mana-mana, tapi kehidupannya tidak tenang. Kenapa? Keberkahan dari harta yang dia miliki itu tidak pernah dia dapatkan. Berbeda dengan orang-orang yang berinfak di jalan Allah, orang-orang yang menunaikan ibadah haji, orang-orang yang berkurban, orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh, banyak berinfak ke masjid, membantu anak yatim, membantu fakir miskin. Keberkahan dia dapatkan di dalam hidupnya. Tenang saja, tidak pernah gelisah dalam hidupnya. Belajarlah kita dari dua peristiwa yang besar ini, dua ibadah yang besar ini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Kemudian pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil, hendaklah kita belajar meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya, walaupun mungkin larangan itu bersifat sementara waktu. Bagi kita yang menunaikan, bagi kita yang berkurban, ada larangan-larangan yang sifatnya sementara waktu. Mudah-mudahan dengan kita meninggalkan larangan yang sifatnya sementara waktu ini, bisa melatih jiwa kita agar kita bisa meninggalkan larangan Allah yang Allah haramkan untuk ditinggalkan di dalam kehidupan kita untuk selamanya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, apabila kita berniat untuk kurban, kemudian sudah masuk 1 Zulhijjah, maka hendaklah kalian tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut dan yang semisalnya. Ini larangan yang sifatnya sementara, hanya beberapa waktu, hanya beberapa hari saja. Makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Iza ra'aitum hilal Zulhijjah," jika kalian sudah melihat hilalnya bulan Zulhijjah, "wa arada ahadukum," kemudian kalian berkeinginan untuk berkurban, "ayyudhhiya falyumsik an sya'rihi wa asfarihi," kemudian kalian ketika ingin berkurban, maka hendaklah kalian tidak memotong rambut dan kukunya. Ini larangan yang sifatnya sementara. Begitu juga dengan ibadah haji. Ada larangan-larangan yang harus kita patuhi, yang sifatnya hanya sementara. Ketika kita sudah memakai pakaian ihram, ada larangan yang sifatnya sementara. Tidak boleh memakai wewangian, tidak boleh memakai penutup kepala, tidak boleh kita memakai pakaian yang berjahit dan yang semisalnya. Ini hanya sementara. Kalau situ sudah selesai, hanya beberapa hari saja. Kalau menunaikan ibadah umroh hanya beberapa jam saja. Setelah itu kita bisa melaksanakannya kembali. Belajarlah kita agar kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, walaupun hanya sementara waktu, dan mudah-mudahan itu bisa melatih jiwa kita untuk meninggalkan larangan Allah yang terbesar maupun larangan Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah diharamkan, yang harus kita tinggalkan seumur hidup kita agar selamat dunia dan akhirat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Yang terakhir, hendaklah kita belajar membiasakan diri kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kebiasaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah memasuki awal bulan Zulhijjah, bahkan sampai di hari tasyrik, mereka memperbanyak takbir. Bahkan ketika mereka mendatangi pasar-pasar pun mereka bertakbir dan diikuti oleh orang-orang yang berjualan di pasar. Mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Mereka membesarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong hewan kurbannya bikabsyaini amlahaini, 2 ekor kambing yang gemuk. Di sini ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu kriteria hewan kurban itu, sebaiknya hewan kurban itu adalah gemuk besar. Maka hendaklah dijauhi hewan kurban yang kurus, dan ini harus diperhatikan oleh panitia kurban yang diamanahkan oleh peserta kurban. Panitia kurban sifatnya hanyalah pelaksana, bukan penentu. Tetapi yang menjadi penentunya adalah peserta kurban. Makanya untuk hal-hal tertentu harus minta izin dulu kepada peserta kurban. Panitia tidak bisa membuat kebijakan sendiri. Panitia kurban tidak boleh menjual hewan kurban, menjual kulitnya tidak boleh sebelum izin dari peserta kurban. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 28, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang ditentukan. Dikatakan oleh ahli tafsir, yang dimaksudkan dengan ayyamam ma'lumat adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang sudah berlalu dari kehidupan kita. Perbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 203 disebutkan oleh Allah, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah kalian, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang terbilang. Dikatakan oleh para ahli tafsir, yang dimaksudkan dengan ayyamam ma'dudat adalah hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Maka disunahkan bagi kita kaum muslimin mulai hari ini, hari raya Idul Adha, dan juga di hari-hari tasyrik, memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, inilah 5 pelajaran yang dapat kita ambil dari 2 peristiwa yang besar, 2 perintah yang besar, dari ibadah kurban dan juga dari ibadah haji yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin, kaum muslimat yang memiliki kelebihan harta dan kemampuan di dalam kehidupannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.